Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qur'ani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel Tajwid TV. Kali ini kita akan membahas kembali bab as-sakat, bab saktah. Ada beberapa pembahasan tentang saktah di dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Ada 3 poin yang harus diperhatikan di bab saktah dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Yang pertama disebut dengan as-sakin mafsul. Kemudian yang kedua lamut ta'rif apabila bertemu dengan hamzah al-qata'. Dan yang terakhir adalah kosakata syai'un, syai'an, dan syai'in. 3 poin ini harus dipahami oleh para pembaca Al-Quran yang membaca dengan bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Yang pertama, poin yang pertama yaitu as-sakin al-mafsul. Disebut dengan as-sakin, yang pertama adalah hurufnya sukun. As-sakin artinya sukun. Huruf sukun sahih bertemu dengan hamzah qat'i. Dinamakan al-mafsul. Al-mafsul artinya terpisah. Terpisahnya antara hamzah dengan sukun, huruf sukun di lain kosakata. Huruf sukun di kosakata pertama, kemudian hamzah di kosakata yang kedua. Contoh, hal atika hadithul ghashiyah. Atau contoh lain, man amana, man amana, man amana. Nun sukun bertemu dengan hamzah. Saya ulang sekali lagi, poin yang pertama yang harus disaktahkan ialah di dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Yang pertama adalah as-sakin al-mafsul. As-sakin artinya huruf sukun. Al-mafsul artinya terpisah antara huruf sukun dengan hamzah di lain kosakata. Contoh, man, nun sukun di kosakata pertama, kemudian kosakata berikutnya diiringi dengan hamzah qat'i. Man amana, maka dalam hal ini harus dibaca saktah. Contoh lain, hal atika hadithul ghashiyah. Hal, lam sukun bertemu dengan hamzah qat'i di lain kata. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yakni lamut ta'rif. Apabila teman-teman mendapati atau menemukan lamut ta'rif bertemu dengan hamzah qat'i, maka cara membacanya di dalam riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah harus dibaca saktah. Harus dibaca saktah dalam keadaan wasal. Harus dibaca saktah. Contoh, al-insan misalnya, hal ati 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, setiap lamut ta'rif bertemu dengan hamzah qat'i, maka harus dibaca saktah di dalam bacaan riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Syatibiyah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kosakata syai'un, syai'an, dan syai'in. Maka di dalam kosakata ini juga harus dibaca saktah. Dalam keadaan wasal harus dibaca
saktah. Contoh syai'a, syai'a. Baik, kita contohkan di dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, itulah 3 poin yang harus diperhatikan oleh pembaca Al-Quran, khususnya yang membaca dengan qiraah riwayat Khalaf an Hamzah min tariq Asy-Syatibiyah. Dan satu catatan ya untuk saktah, apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah qat'i di lain kosakata, maka tidak dibaca saktah, tidak boleh dibaca saktah. Contoh, inna anzalna, tidak boleh dibaca inna, tidak boleh dibaca saktah. Kemudian as-sakin, saya ulang sekali lagi, poin yang pertama yang dibaca saktah ialah as-sakin mafsul. Apabila dalam keadaan wasal, maka boleh dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara tahqiq, membaca biasa seperti riwayat Hafs. Kemudian yang kedua boleh dengan cara saktah. Ya, akan tapi para ulama biasa menggunakan dengan cara saktah. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.